Anda juga sutradara, Cak Lontong bilang? Iya. Hah, nggak percaya sih. Nggak percaya sih. Assalamualaikum Sobat Anal, ketemu lagi di Story Anal bersama saya Maulida Akila. Kali ini kita akan membahas tentang belajar menjadi sutradara film. Nah, bintang tamu kita kali ini adalah sutradara muda yang sudah beberapa kali mensutradarai film. Ya, beliau adalah Mbak Sakifah Kinasih Gusti. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Nah, mengenai pembahasan belajar menjadi sutradara film, kapan Mbak Sakifah pertama kali menjadi sutradara? Pertama kali menjadi sutradara itu di akhir tahun 2016 mensutradarai film Mata Jiwa yang kebetulan ceritanya, naskahnya diangkat dari cerpen saya juga yang berjudul Bintang di Langit Jakarta. Bersama teman-teman kita berinisiatif untuk mengangkat kisah tersebut ke layar kaca. Ya, layar kaca, film pendek. Siapa yang menginspirasi Mbak Sakifah untuk menjadi sutradara? Yang menginspirasi untuk menjadi sutradara, kalau minta untuk disebut nama-namanya siapa, saya belum bisa. Karena memang referensi saya, pengalaman saya terhadap sutradara-sutradara yang ada di Indonesia itu memang masih kurang, kecuali dari karya-karya mereka gitu. Jadi mungkin saya ini mengenali sutradara terinspirasi dari film-film yang saya tonton nih gitu. Setelah kita melihat sebuah keindahan di layar kaca gitu, ada apa sih yang terjadi di baliknya? Siapa sih yang memimpin dan mengkonsep ini semua kayak gitu. Jadi ya mungkin lebih jawabannya adalah dari film-film yang saya tonton sih, terutama film-film Indonesia yang sekarang memang juga semakin keren sih sekarang kualitasnya. Nah, bicara tentang film apa yang jadi favorit Mbak Sakifah gitu? Film yang jadi favorit film India sebenarnya. Ada film India yang saya tonton waktu SD, filmnya Three Idiot. Three Idiot ini mengisahkan tentang 3 sahabat yang jadi tokoh yang onar gitu di kampusnya mereka. Sebuah kisah yang menyindir sistem pendidikan kita sekarang, yang mengharuskan anak-anak itu untuk seragam, menyukai hal yang sama, duduk di kelas, memperhatikan penjelasan guru. Padahal mungkin cara belajar anak berbeda-beda gitu. Mungkin ada yang belajar dengan nari dulu, ada yang mungkin belajar dengan menonton, mendengarkan, atau menyentuh. Bagaimana proses belajarnya untuk menjadi sutradara? Proses belajar menjadi sutradara, jawabannya ini akan membuat saya flashback ke waktu pertama kali bikin film Mata Jiwa itu. Itu adalah pengalaman pertama kali menjadi sutradara dan tidak punya latar belakang apa-apa waktu sama teman-teman. Memang sama teman-teman iseng mau bikin, ayo, dan belajarnya learning by doing. Kita melihat informasi yang ada di internet nih, kan sekarang informasi sudah banyak ya, bisa dicari. Terus juga dari pengalaman, ada juga dulu kita ada mentor, temen, kemudian jadi temen dari Jakarta itu, dia biasa megang film juga, dan kemudian diajari banyak hal di situ. Ada nggak kendala Mbak Sakifah selama memproduksi film atau menjadi sutradara? Kalau kendala, terutama yang di Mata Jiwa itu ada banyak sebenarnya, karena juga pengalaman membuat film pertama, otodidak, tidak mengerti apa-apa, anak desa yang nggak ngerti megang kamera itu kayak gimana, apa itu wardrobe, apa itu makeup artist. Dan kendalanya waktu itu ya memegang hal-hal yang baru sih, belum lagi kalau misalnya kameranya lagi overheat tiba-tiba panas, atau teman-teman tiba-tiba diajak diskusi nggak nyambung gitu. Cuma setelah kendala itu terlewati, ternyata di tahun ini menjadi sebuah pembelajaran yang berharga sih. Nah, kalau misalnya kendala yang biasa dihadapin sama pengalaman saya yang pernah beberapa kali aja menjadi sutradara itu adalah bagaimana mewujudkan sesuatu yang kita pikirkan untuk bisa ditonton sama teman-teman, untuk bisa menjadi sesuatu yang nyata. Misalnya kita pernah lihat film ini nih, film di mana orang itu bisa terbang, atau film orang bisa renang di dalam air. Itu kan awalnya hanya imajinasi saja kan. Kemudian bagaimana menjadikan nyata, wujud bisa direkam, itu adalah proses yang panjang sih. Gitu. Terus
misal filmnya ini udah jadi ya, itu Mbak Syakifa biar filmnya ini bisa ditonton banyak orang itu yang dilakukan itu apa? Kayak promosi kemana atau gimana gitu? Oke. Sekarang kan lagi zamannya sosmed nih, gitu. Everything can be happen with our fingers kayak gitu kan. Jadi kalau misalnya pengen, tentunya pembuat film itu akan pengen filmnya ditonton, dan justru itu malah jadi hal yang terpenting kan, ada bikin film gitu. Kita udah bikin capek-capek tapi gak ditonton gitu kan. Kalau zaman sekarang sih, kalau saya lihat sosmed sudah sangat bisa kita gunakan, sangat ramah untuk semua orang. Ya pertama bisa diunggah di kanal YouTube kayak gitu, dan memang harus rajin sih untuk memaintain itu terus. Terus itu juga sebagian dari membentuk image kita. Kalau kita sudah dikenal sebagai pembuat film, pasti orang akan tahu ini pasti dia punya karya, entah setiap bulannya, entah setiap minggunya kayak gitu. Atau mungkin juga bikin film bareng teman-teman sekitar gitu. Pasti kalau misalnya kita bikin film bareng teman-teman, pasti yang terlibat akan, ayo kamu nonton filmku yuk kayak gitu. Kan yang promosi nggak aku doang nih kayak gitu, yang lain-lain juga. Terus dengar-dengar nih Mbak Syakifa kan salah satu anak didik di ODM. Nah, kegiatannya itu di sana apa aja? Di ODM saya bikin film banyak di sana sama teman-teman. Nah, film itu kan banyak komponennya nih. Ada tadi itu ada MUA, ada wardrobe, ada lighting, ada kamera. Jadi film itu adalah sebuah karya yang dikerjakan bareng-bareng sama teman-teman. Nah, kalau kita nggak lagi bikin film nih, kita ngelakuin sesuatu yang kita suka. Ada yang megang kamera, ada yang nulis cerita. Kan kalau film itu kan butuh cerita tuh. Ada tuh yang biasanya bikin cerita, bikin cerpen, salah satunya saya. Ada juga yang suka make up atau bikin tarian, ada juga yang suka nari di situ. Ya, berkarya bersama-sama sih di sana itu. Yang sesuai passion mereka masing-masing. Terus ada nggak sih prestasi yang dibuat ODM, yang di ODM gitu? Prestasi, kalau prestasi itu tiba-tiba aku lupa ingatan ini. Karena kalau ngomongin soal film, yang saya ingat itu tiba-tiba sebuah memori sekitar 2-3 tahun lalu. Kami itu alhamdulillah diberi kesempatan Gusti Allah untuk menampilkan film Mata Jiwa di depan Bapak Menteri Muhadjir Effendi dan 300 murid-murid yang ada di Jakarta waktu itu, di gedung Kemendikbud, gedung A ya kalau nggak salah. Waktu itu memperingati Hari Dongeng Anak kalau nggak salah waktu itu, Hari Dongeng Nasional. Nah, terus ada apa lagi ya? Sama teman-teman itu bikin film, ada juga yang terima di ini, bikin film daerah, bikin film puisi. Itu juga ada beberapa yang mendapat penghargaan, cuma sayangnya saya nggak begitu ingat. Mungkin teman-teman bisa lihat langsung di channel YouTube Rumah Dongeng Marwah. Ya. Terus pesan untuk generasi muda saat ini? Pesannya adalah berimajinasilah setinggi-tingginya, jangan takut berimajinasi, dan jangan takut juga untuk mewujudkannya, dan jangan takut sama rintangan-rintangan yang bakal menghadang, karena rintangan-rintangan itulah yang bakal bikin kita jadi lebih semangat untuk meraih apa yang kita inginkan. Nah, sudah cukup sesi podcast kita hari ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.